Ini maaf, kami bukan hari ini sini sudah sampai ke departemen kami datang, termasuk ke provinsi sudah kami datang. Ini semua ini Bapak ini harus ada izin ketiga dua jalan. Ini maaf, jangan sempat nanti ini terjadi pelanggar HAM, apalagi kalau ketabrak masyarakat lagi, mungkin tunggu aja nanti kapan dibakar mobilnya. Ini maaf ya, saya bukan nggak dukung Pak, saya dukung. Jangan nanti saya bicara di sini bilang Bapak telah menghambatkan investor. Saya dukung Pak ya. Apalagi Bapak nanti kalau jadi dibangun ruas jalan yang saya sampaikan tadi pas di belakang Korea, itu namanya ada lokasi, kalau orang Aceh katakan Pak lapangan alang-alang itu pangan juga. Kalau Bapak bebas itu belum banyak sawit-sawit masyarakat. Ini maaf ya, kalau saya sampaikan itu bukan saya nanti ada tanah saya itu 1 meter pun nggak ada. Ya, makanya Bapak nanti bisa ambil jalan dari Belang sampai ke Redup. Redup turun ke Bale, nanti langsung Banda Aceh. Nah, ini kalau Bapak serius. Tapi kalau Bapak nggak serius, saya pikir nggak jalan. Tapi kalau Bapak rencanakan dekat dengan itu, jangan coba. Adik mahasiswa gimana? Ada tahu Bapak? Bapak Jakarta kami yang terima adik, Pak Bupati. Itu sama. Dan juga Pak Bupati tolong sampaikan kepada dinas dan KI. Ya, saya lihat ini dugaan saya dinas ini seperti ada alat berat dia di dalam perusahaan. Kenapa? Ini banyak batu bara tercecer di jalan, enggak dilakukan pengawasan. Ya, ini banyak kali Pak batu bara di jalan tercecer. Ini tunggu aja Pak, karena ada beberapa desa, saya sampaikan juga. Ini ada desa Rudu, Bale, Pucuk Rudu. Orang tu ada rencana demo sampai ke desa Cipinang. Demo lagi PPI. Kenapa? Yang pertama jalannya sudah rusak, sudah parah dan rusak. Ini maaf Pak, bukan saya campuri masalah teknis ya. Karena temuan pansus kami lihat parah rusak jalannya. Ini kalau kita gabung semua tuh ruas jalan dari Melasar dari Tumpuk Ladang ke Bale, itu yang aspal belum lagi diberbo. Itu kalau Bapak uang jaminan Bapak yang sekarang nggak cukup Pak. Terus terang saya sampaikan, itu ruas itu lagi. Termasuk Melasar Raya sampai Belang Tengah. Itu jalannya sekarang nggak ada lagi aspal, udah pecah semua. Kenapa? Karena juga kemarin aspalnya bukan aspal Pak, disemin. Makanya saya bilang itu kemarin ada toko lampios tuh Pak, disemin Pak. Sekarang debu batu bara bercampur dengan semen. Semen apa yang dipakai pun beton kah berapa nggak tahu saya. Tapi kerikilnya bukan kerikil pecah, tapi dipakai kerikil biasa. Nya kamu kun Pak Bata Aceh dibagian dipegang beton rumah ini balai daripada dibuat jalan dulu. Sekarang sudah semua Pak Kupas. Mungkin kalau kami lihat hitung-hitung secara besar, gak mencukupi uang 15 miliar untuk perbaiki Pak dua ruas jalan. Ini maaf saya sampaikan. Ini PU hadir. Saya sudah turun semua melalui pansus. Saya bukan nanti menghambat Bapak, bukan. Kami terbuka kalau untuk hadir Pemkot Tampang Aceh Barat. Karena sudah kami lihat contoh untuk MIFA, PAD-nya luar biasa. Ya, mudah-mudahan Bapak ini serius Pak. Tapi Bapak jangan nanti menggunakan jalan umum terus Pak. Ya, saya pikir itu aja Pak. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan lain. Dan nanti kalau ada yang ingin saya sampaikan lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ramli. Mungkin sebentar sedikit untuk yang lain menanggapi. Persoalan pokok kita hari ini kan masalah jalan. Nah, kami minta konfirmasi langsung dari dua perusahaan ini, HJB dan JPE, apa kendala membangun jalan sendiri? Silakan Pak. Jadi Pak, saya ingin memberikan jawaban apa yang tadi menjadi sorotan Pak Ramli. Jadi sebenarnya Pak, per hari ini kita sudah membuat jalan khusus sendiri Pak. Jadi jalan yang kami bangun itu sebagian ruas masuk di dalam wilayah tambang, sebagian ruas ada di luar tambang. Seperti yang MIFA kerjakan hari ini, ada yang ada di dalam tambang, ada di luar. Bahwa kami sudah membangun bersama PSU 4 kilo di dalam tambang. Mungkin nanti Bapak Pansus, Bapak Ramli dan teman-teman bisa survei. Kita sudah melakukan itu. Pak, ini saya sudah. Bapak.
Saya memang di sana undangan dia kali pakai kereta bukan naik mobil. Ya. Itu kawasan saya Bapak ini ya. Betul. Coba saya potong apa cerita Pak Yani. Memang saya mungkin kalau ini yang mantan dari MIFA, Pak apa namanya Pak Indra, beliau udah tahu semua. Makanya apa saya sampaikan kemarin oleh masyarakat, unut-unutnya saya tahu semua Pak. Saya sempat dihadang memang apa ya? Saya sempat dihadang oleh masyarakat, mau saya sampaikan, ya. Saya sempat dihadang oleh masyarakat. Saya dituduh yang bukan-bukan nih. Ini gara-gara Bapak melakukan holding. Ini akibat diberikan izin oleh pihak apa? Oleh pihak PJ Bupati kemarin. Dituduh sampai kami. DPR berapa dikasih uang dari perusahaan? Mungkin kalau Bapak dituduh kayak mana Pak? Sempat saya kemarin pegang barang tuh Pak. Saya taruh barang, saya hadang mobil Bapak. Kenapa? Itu saya di tempat masyarakat tuh Pak. Apalagi kemarin ini juga sudah dituduh. Seolah saya ini DPR ini sudah dikasih uang 300 juta oleh perusahaan AJB sampai ini dibiarkan masalah apa holding berbarang. Ini macam-macam Pak kami dulu, Pak. Padahal saya dengan Bapak tidak pernah ketemu. Tapi kami yang kami hidangkan sekarang Pak. Seolah-olah DPR berikan. Ini makanya kami sekarang akan panggil Pak PJ biar masyarakat tahu semua nanti. Ya, maka juga saya mohon kepada Bapak Yani. Kalau Bapak katakan itu membangun luasnya, saya setuju kalau yang lain, tapi jangan dekat dengan kampus. Apakah dengan stand atau itu jangan dekat Pak. Kita sudah ada contoh kemarin, itu MIFA, kayak mana aku ganti rugi semua. Izin Pak, Ya. izin Pak. Mungkin yang Bapak maksud adalah ruas yang ini Pak. Sebenarnya ini saya sebut sebagai short term karena memang pembangunan jalan khusus kita ini tidak akan melewati state maupun foreign. Cuman sementara kita membangun sampai selesai di jalan IP ini, kita menggunakan dulu ruas jalan yang melewati Korem dan state. Sebenarnya itu bukan jalan khusus, itu jalan temporer yang kita siapkan. Begitu Pak. Nah, kenapa per hari ini kita belum ada progres sampai pelabuhan? Ya memang lagi on proses Pak. Sekarang kita lagi pembebasan lahan, kita nyiapin juga lahan yang cukup sulit yang berada di pelabuhan. Ini kan tidak sederhana karena di pelabuhan itu area-areanya juga terbatas. Kita nggak punya cukup alternatif untuk bisa mendapatkan lokasi yang strategis ya, terhadap rencana kami. Tapi intinya kita tidak berhenti Pak Rani, kita masih on proses. Sekian Pak. Terkait dengan pembangunan jalan yang sedang diupayakan tidak ada kendala. Sedang berproses. Ya, tidak ada kendala. Tidak ada. Pertanyaannya tidak ada kendala, Pak. Ya, kami bisa tangani sendiri untuk pembebasan lahan dan lain-lain. Tapi untuk perizinan kan menjadi payung buat kami beroperasi. Iya. Itu yang belum kami dapatkan. Kemudian terkait dengan pelabuhan, titik lokasinya. Titik lokasinya sudah ada perencanaan kita beberapa alternatif. Tapi kembali lagi kita masih negosiasi harga tanah. Sudah ada opsi. Sudah. Mungkin nanti akan kita bentuk tim teknis. Lokasinya di mana Pak? Apa Kenagan Raya atau Aceh Barat? Aceh Barat. Aceh Barat. Jangan sempat Pak, ya, jangan sempat percobaan sempat nanti PLTU 34, ya. Itu karena ulah-ulah juga mantan bupati dulu. Sebenarnya PLTU 34 itu kalau kita lihat peta Aceh Barat Pak. Kenapa saya sampaikan? Itu sertifikat Aceh Barat 2 hektar, Kenagan Raya 10. Kenapa Kenagan Raya? Karena bupatinya lu menaikkan. Ya, maaf saya sampaikan Pak. Kami sekarang apresiasi sama beliau nih Pak, ya, karena beliau serius sekali saya untuk membangun Aceh Barat. Karena bukan di depan beliau Pak. Saya sebenarnya hari ini nggak mau hadir karena beliau mau hadir sini, karena demi Aceh Barat juga. Baik Pak. Sekarang sedang tahapan pembebasan lahan sebagian. Untuk ini peta jalannya sudah ada di PUPR. Peta yang kita mintakan dispensasi sudah ada. Tapi peta rencananya Pak nih, yang versi perusahaan. Peta rencana itu kan kalau ini ada hubungannya dengan ini Pak. Apa namanya? Kita tidak akan mungkin misalkan Mengatakan kalau tidak ada mendisclose ya,
jalur Pak, kecuali jalur itu sudah kita bebaskan. Tapi kami sudah memetakan jalan dari mulai Desa Bulog